Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih. Sapaan Gembala GKI pada kesempatan ini dengan tema hidup yang digantungkan kepada Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami memohon bimbingan dari kerja kuasa Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca ataupun mendengarkan sabda Tuhan yang tersurat di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-13 yang dinyatakan demikian. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada suatu kesadaran pada umat Allah bahwa mereka pernah meninggalkan Allah. Sehingga mereka ada di dalam kekuasaan yang disebut tuan-tuan lain. Yaitu ilah-ilah itu yang mereka agungkan, yang mereka gantungkan kehidupan umat itu kepada ilah-ilah itu. Dan memang itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Ya. Nah, sekarang pada zaman yang sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, siapakah sih sesungguhnya tuan-tuan itu, ilah-ilah itu? Di mana kita menggantungkan hidup kita kepadanya. Saya memberikan sebuah perkiraan, ya, atau juga bisa disebut sebagai yang kita andalkan. Orang sering mengandalkan dan menggantungkan hidupnya itu pada apa yang disebut ilmu pengetahuan atau sains, atau juga gelar-gelar kesarjanaan. Demikian juga menggantungkan kepada apa yang disebut jabatan, juga kedudukan, juga macam apa pekerjaan yang kita ampu. Inilah yang akan menjamin bentuk kehidupan kita. Kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, dan juga sebuah prestasi tersendiri di tengah-tengah masyarakat atau bangsa dan dunia malahan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kelihatan hal itu adalah benar. Zamannya memang menuntut hal yang seperti itu benar. Tetapi bisa dikatakan itu benar, atau dalam pepatah yang saya katakan, bener ning ora bener. Ya, betul, memang manusia harus memiliki kapabilitas yang seperti disebut di depan. Tapi belum tentu benar, artinya tepat. Sebab kalau hanya itu yang dibanggakan dan itu yang diagungkan sebagai tempat di mana hidup ini kita gantungkan sepenuhnya kepadanya, belum tentu kita menikmati apa yang dinamakan damai sejahtera yang sejati, shalom itu. Kemungkinan besar justru adanya adalah kecongkaan, kebanggaan, dan bahkan malah itu tidak mau lagi percaya kepada Yang Maha Kuasa yang menghidupi dan menghidupkan. Menghidupi itu artinya memberikan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Menghidupkan itu artinya menghidupkan iman, percaya, dan pengharapan. Nah, kenapa demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Karena memang bahwa pada dasarnya apa yang disebut tuan-tuan itu
menjadi sesuatu yang prestisius di dalam kehidupan kita. Ya, kebanggaan bagi kita semua. Gelar kesarjanaannya, jabatannya, kedudukannya, pekerjaan macam apa, perolehannya berapa, dan lain sebagainya. Ketika corona ini datang, corona ini sempat dan mampu memporak-porandakan kehidupan. Walaupun belum sampai hancur lebur, tetapi dampak corona luar biasa. Ya. Saya kira tidak perlu saya sebutkan dan kita semua sudah paham dan bahkan kita semua bisa mengalami hal itu. Namun demikian marilah kita lihat dan kita hayati segi positifnya dari corona itu. Corona itu mengingatkan kepada kita betapa rapuhnya kehidupan kita ini ketika segala sesuatu dengan kemampuan yang ada pada kita itu kita programkan segala kegiatan, kehidupan dan rencana-rencana apa saja yang ada pada kita menjadi ambiar karena corona ini. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita lalu putus asa, kita menjadi cemas, kita takut, kita khawatir, kita hanya sudah pasrah masa bodoh, tidak tahu lagi kiblat kehidupan ini? Tentu saja tidak demikian. Ketika kita menganggap bahwa tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, ternyata bukan. Segala kemampuan kami itu yang menjadi tempat kami menggantungkan atau kita menggantungkan kehidupan ini, tetapi Tuhanlah. Tuhan yang telah memiliki kita, memanggil kita menjadi umatnya, sebagaimana umat Allah ketika itu mengatakan, tetapi hanya namamu saja kami masyhurkan. Justru corona itu mengajak kita semakin dekat untuk menghayati relasi kita kepada Tuhan. Kemungkinan kita terputus relasinya, atau kemungkinan masih ada relasi. Masih ke gereja, masih ini, masih itu, masih itu. Tetapi kita tidak dengan sepenuh hati. Hanya sekedar melaksanakan ritual-ritual yang ada. Mewujud nyatakan inilah iman kita. Tetapi semuanya itu masih ada di dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Itu diperbaharui, saudara-saudara. Segala sesuatu memang layak mendapatkan pembaharuan. Nah, apakah corona inilah? Ini dalam bentuk pertanyaan. Apakah corona inilah yang membaharui? Allah melalui corona membaharui relasi kita dengan Allah supaya benar-benar, ya, supaya sungguh-sungguh kita mempertaruhkan, kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan diri pribadi kita ini. Sesulit apapun di dalam kehidupan kita oleh karena corona ini, Tuhan masih menjanjikan kepada kita. Seperti halnya ya Tuhan katakan kepada kita tersurat di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapakmu yang di surga tahu. Berarti mengajak gantungkanlah hidupmu
Gantungkanlah hidup kita kepada Bapa yang di surga itu, yang lebih tahu ketimbang intelektual kita, daripada kemampuan kita, kecakapan kita, apapun yang kita miliki. Bapa lebih daripada yang lebih. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Gembala Agung yang menyapa kami. Biarlah kami sungguh menggantungkan hidup kami kepada tangan-Mu yang penuh dengan kasih sayang, kemurahan dan berkat. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin.